Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Marizal selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 6 Desa Balekerto. Yang saya banggakan teman-teman rekan kerja KKN selama 1 bulan ini. Di sini saya, Wanda Ferdayanti, ingin mewakili teman-teman yang beranggotakan Aditya Win Prakoso, Fadila Rismau Liana, Valodia Dejafuartono, Victoria Aulia Irawan untuk melaporkan artikel hasil kerja kami di Desa Balekerto, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang selama kurang lebih 1 bulan. Jadi, kurang lebih 1 bulan ini, kita sudah melaksanakan KKN yang ditugaskan oleh universitas sebagai tanggungan kami untuk perkuliahan. Dalam ketiga program kerja kami, di sini kelompok kami mengambil program kerja pendataan anak putus sekolah dikarenakan menarik untuk jadikan artikel dengan judul Strategi Efektif untuk Pendataan Anak Usia Sekolah. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Anak yaitu generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai peran strategis dalam upaya menjamin kelangsungan eksistensi bangsa serta negara di masa depan. Masa pertumbuhan anak ialah masa rawan yang membutuhkan perhatian dari orang tua maupun orang dewasa lainnya. Desa Balekerto merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kaliangkrik yang memiliki anak usia sekolah yang harus sangat diperhatikan agar tidak mengalami putus sekolah. Adapun di beberapa dusun, terdapat anak usia sekolah yang sudah putus sekolah dikarenakan beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi ini, juga dari diri anak tersebut kurang motivasi atau dikarenakan anak tersebut sudah mengetahui cara mencari uang atau dapat disebut sudah tahu uang, sehingga menjadikan anak malas untuk melanjutkan sekolah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam program pendataan anak usia sekolah tim KKN kelompok 6 Desa Balekerto adalah menggunakan pendekatan dengan kombinasi antara metode observasi dan metode wawancara. Metode pertama adalah metode observasi. Metode ini dilakukan dengan melakukan pendataan awal dengan mengidentifikasi anak-anak usia sekolah dan tidak sekolah di Desa Balekerto. Metode kedua adalah metode wawancara, dilakukan secara langsung di setiap rumah warga yang memiliki anak usia sekolah dan anak tidak sekolah untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil pengabdian tim KKN kelompok 6 Utidar melalui observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Balekerto, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang yang dilakukan dari tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 29 Juli 2023. Didapatkan hasil observasi dan wawancara untuk anak tidak sekolah pada tabel berikut. Yang pertama adalah pada Dusun Mangunan 1. Jumlah anak tidak sekolahnya 1. Untuk Dusun Mangunan 2, jumlah anak tidak sekolahnya 2. Untuk Dusun Mangunan 3, jumlah anak tidak sekolahnya 0. Untuk Dusun Simpar dan Pungangan, jumlah anak tidak sekolahnya adalah 4 dan 4. Selanjutnya adalah pembahasan. Pendidikan merupakan hak setiap masyarakat, sudah jelas tidak bisa kita bantah lagi keberadaannya. Karena sudah menjadi deklarasi bangsa-bangsa di dunia, melalui deklarasi Paris Dakar yang diperkuat oleh UNESCO sebagai organisasi dunia di PBB yang mewadahi bidang pendidikan. Apalagi di Indonesia, seyogyanya pendidikan untuk semua harus menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut, maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai macam upaya dengan memberikan kesempatan dan menjamin kelangsungan pendidikan, misalnya melalui pemberian bantuan minimal siswa, namun kenyataannya angka putus sekolah tetap tinggi dan mencemaskan. Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dimaksud dikarenakan faktor ekonomi, hal mana dikarenakan banyaknya orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya. Selain itu, banyaknya masyarakat yang pola pikirnya kurang maju,
Mereka lebih mementingkan bagaimana bisa mendapatkan penghidupan yang layak dibanding memberikan pendidikan bagi putra-putrinya. Potret kegagalan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pendidikan dasar, yakni dengan masih tingginya angka putus sekolah tersebut, bukanlah semata-mata kurang siapnya masyarakat dalam menyukseskan program wajib belajar. Dengan data hasil observasi dan wawancara di lingkungan Desa Balekerto, Kecamatan Kaliangkri ini, masih ada anak yang putus sekolah. Oleh karena itu, tim KKN kelompok 6 Untidar yang dibantu oleh pihak aparat desa melakukan upaya dan usaha melakukan pemberian motivasi serta menggali minat kepada anak yang putus sekolah untuk dapat melanjutkan pendidikannya. Dari jumlah anak tidak sekolah, hasil pendataan tim KKN kelompok 6 Untidar, rata-rata penyebabnya adalah faktor ekonomi keluarga dengan tingkat penghasilan yang tidak stabil, apalagi dengan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, sehingga mengakibatkan mereka tidak mampu lagi untuk membiayai biaya operasional anak-anaknya untuk sekolah. Bahkan ada yang mengatakan tidak mampunya untuk memberi alat pembelajaran seperti handphone sebagai media pembelajaran di era belajar online. Inilah kenyataan yang ada di lapangan yang menjadi penyebab anak tidak melanjutkan sekolah. Dari data yang didapat, ternyata anak tidak sekolah berada di Dusun Mangunan 1, Mangunan 2, Simpar, dan Pungangan. Hal ini terjadi hanya di lingkungan tersebut. Disebabkan lingkungan tersebut tingkat perekonomian, pendidikan, serta minat dan pendidikan masih sangat kurang. Hasil penelitian dapat dilihat dari faktor penyebab anak putus sekolah. Selain dari faktor ekonomi, ada juga faktor dari pengaruh teman yang membuat anak jadi malas untuk belajar dan menyebabkan kemampuan anak tersebut menurun dan berhenti sekolah. Pengaruh dari teman sangatlah berpengaruh negatif bagi anak-anak putus sekolah tersebut, sehingga anak tersebut sangat mudah terpengaruh dan mengikuti perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Ucapan terima kasih kami ucapkan secara mendalam kepada masyarakat Desa Balekerto, terkhusus kepada Bapak Kastolani selaku Kepala Desa Balekerto, Bapak Fatur selaku Kepala Dusun Mangunan 1, Bapak Guzali selaku Kepala Dusun Mangunan 2, Bapak Syafi'i selaku Kepala Dusun Mangunan 3, Bapak Sofwan selaku Kepala Dusun Simpar, Bapak Mujib selaku Kepala Dusun Pungangan, dan seluruh perangkat desa serta kelompok ibu-ibu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK yang telah membantu dan mendukung secara penuh terkait program-program yang direncanakan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan KKN di Desa Balekerto berlangsung secara baik dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat desa. Terima kasih juga kami ucapkan kepada dosen pembimbing lapangan KKN, yaitu Bapak Muhammad Marizal, yang telah membimbing kami dalam membuat program kerja KKN dan dalam pembuatan laporan kegiatan tim KKN kelompok 6 Universitas Tidar Magelang. Sekian pemaparan artikel pengabdian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.